Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiranta Fabiano. Ya, Surya Fatul Makbuli. Dan Nanda Dwi Hanifah. Saya Siti Manusia. Kaila Salsabila Zenzabil. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil resensi e-book milik kelompok saya. Pola kekerasan pertama, diam-diam menghanyutkan. Pembasmian adalah pembunuhan yang dilakukan skala besar, baik secara langsung maupun dengan membuat kondisi kehidupan mulai terasa dianggap bisa membunuh. Pola kekerasan dengan pembunuhan seperti ini terjadi pada zaman Orde Baru, di mana pola ini menjadi ciri khas tragedi kekerasan pada masa itu. Pada pola kekerasan yang kedua, coba bayangkan kamu dan 5 orang temanmu menjadi generasi pertama di sebuah pulau. Tentu yang akan kalian lakukan adalah menentukan siapa yang akan menduduki setiap wilayah pulau dan menggunakan sumber daya pulau untuk kebutuhan sangan, pandang, dan papan. Politik agraria di Indonesia dijalankan oleh rezim politik yang berkuasa sejak zaman kolonial hingga abad ke-21 dengan karakteristik yang cenderung sama. Pemerintah Indonesia ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besar dari alam, membuat sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa setiap kekayaan alam yang ada adalah milik negara. Sejak masa kolonial Belanda, perkebunan menjadi sistem agraria yang berperan besar bagi Indonesia dalam ekonomi global. Mekanisme konsensi perkebunan besar kemudian dilanjutkan pada masa Orde Baru yang kemudian memperluasnya di sektor kehutanan terutama di luar Jawa. Kekerasan ketiga yaitu beda itu tidak biasa. Anak-anak muda memang harus menghadapi banyak aturan tertulis dan tak tertulis dalam kesehariannya. Beberapa ada yang masuk akal, namun juga ada yang tidak masuk akal. Geng-gengan yang berujung petaka. Setelah perang yang panjang dan melelahkan, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi dua negara yang paling kuat dan paling berkuasa di dunia. Di tengah situasi internasional yang panas dan penuh aksi geng-gengan ini, Indonesia memutuskan untuk netral bersama pemimpin dari Yugoslavia, Ghana, India, dan Mesir. Indonesia mencetuskan gerakan non-blok yang diresmikan pada Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Intinya, bersama negara-negara lain yang turut serta di GNB, Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak akan memihak blok Amerika Serikat maupun blok Uni Soviet dan tidak mau dicampuri urusannya oleh keduanya. Negara kita baru merdeka, punya banyak populasi dan mengandung banyak sumber daya alam yang belum dimanfaatkan. Baik negara-negara sekutu Amerika Serikat maupun Uni Soviet silih berganti datang ke Indonesia, memujuk Presiden Soekarno untuk ikut pihak mereka. Ciri yang semakin berpengaruh di Indonesia. Kekerasan 4. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Tawuran antar warga Indonesia tentu tidak hanya terjadi di dua daerah tersebut. Banyak sekali tawuran warga yang diberitahukan dari ujung hingga ke timur bagian negara kita. Menjelang akhir kekerasan Orde Baru, peristiwa kekerasan yang menimpa masyarakat tidak kunjung surut. Contohnya, kekerasan yang terjadi di Aceh, Papua, atau balikan Jakarta sendiri. Dalam peta konflik komunal, kamu dapat melihat berbagai macam kekerasan yang terjadi di daerah seperti Situbondo, Sambar, Maluku, dan Poso. Konflik ini terjadi di masa pemerintahan Soeharto dan saat peralihan Orde Baru di Indonesia menjadi periode reformasi. Berbagai kajian dilakukan untuk menyelidiki apa sebenarnya yang menyebabkan konflik ini terjadi. Tentu sama seperti kamu yang ingin tahu apa penyebab temanmu berkelahi di kelas atau mengapa geng sekolahmu berkelahi dengan geng sekolah lainnya. Konflik karena sengketa lahan ini bermula dari ditemukannya mayat dan dengan bekas luka di sekujur tubuhnya yang memicu pembakaran puluhan rumah warga. Bayangkan jika kamu harus was-was di jalan
kamu bertemu orang yang tidak dikenal dan membawa sesuatu yang mencurigakan selama 2 bulan. Saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu kekerasan berencana. KB, kalian tahu nggak KB itu apa? Nah, KB itu adalah keluarga berencana, program resmi pemerintahan yang dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto untuk mengendalikan pertambahan penduduk dengan cara memasang alat konspirasi di tubuh perempuan. Pemerintahan Soeharto yakin bahwa Indonesia butuh solusi untuk mengatasi jumlah penduduk yang terlalu banyak. Program KB dianggap sebagai cara efektif untuk itu. Nah, pada tahun 1980-an, pemerintahan merekrut peserta keluarga berencana yang disebut dengan Inspektor KB. Program yang disebut Safari KB ini melibatkan berbagai lembaga, seperti BBKKBN, ABRI, Dinas Kesehatan, Dharma Wanita, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Alih-alih memonitor keberhasilan penggunaan KB oleh perempuan-perempuan yang sudah memakai alat KB, pemerintahan justru menerapkan target pertambahan jumlah Inspektor KB. Demi mengejar target tersebut, ribuan pejabat sampai rela masuk ke desa-desa untuk mencari perempuan-perempuan yang bisa dijadikan Inspektor KB baru. Nah, keduanya adalah konspirasi yang dipasang hanya kepada perempuan sehingga pihak utama menjadi sasaran kegiatannya adalah perempuan. Saya akan menjelaskan pola kekerasan 6 buntu. Hukum adalah salah satu kata yang paling sering kita dengar sepanjang hidup kita. Barangkali sejak kita kecil dulu, di sekolah kita dapat hukuman. Kalau kita lupa mengerjakan pekerjaan rumah atau terlambat datang ke sekolah, mungkin di antara kita ada juga yang kena hukuman kalau melanggar peraturan yang ditetapkan orang tua. Kita belajar tentang hukum tertentu untuk mengukur sesuatu. Secara umum, hukum memiliki pengertian sebagai seperangkat aturan yang dijalankan melalui berbagai institusi sosial. Hukum memiliki beberapa unsur yang bisa menjadikan dasar pengertian, antara lain dijelaskan berikut. Hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Peraturan ini berisi perintah atau larangan atas suatu tindakan. Contoh, menerobos lampu merah di jalan raya saat berkendara adalah pelanggaran hukum. Karena itu, setiap orang yang menerobos lampu merah wajib dengan sanksi. Namun, kerap kita temukan penerobos lampu merah yang memberikan uang suap kepada polisi yang bertugas dan polisi yang menerima uang tersebut adalah agar urusan cepat kelar. Aturan main orde baru. Ternyata tidak selamanya hukum digunakan untuk tujuan yang baik atau berpihak pada kepentingan rakyat. Di bawah kepemimpinan Orde Baru, Indonesia menerapkan model pemerintahan yang otoriter di mana kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin. Dalam sistem tersebut, tata aturan hukum tak berjalan dengan semestinya bagi Orde Baru. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi nasional adalah hal utama.